Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Narendra Putra Baskoro dengan NIM 2510514022 dari program studi S1 Sains Data. Dan kali ini saya akan mempresentasikan pengerjaan soal UTS saya untuk mata kuliah Matematika Sains Data. Jadi kita mulai di nomor satu. Hmm, ya, PT Belah Negara adalah perusahaan distribusi FMCG atau fast moving consumer goods yang mengelola 77 toko retail yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Perusahaan ini sedang melakukan transformasi digital dan membutuhkan tim analisis data untuk menjawab sejumlah persoalan bisnis yang tidak dapat diselesaikan dengan intuisi bisnis semata. Persoalan-persoalan tersebut menuntut pemodelan matematis yang ketat, implementasi komputasional yang akurat, serta interpretasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan. Anda berperan sebagai junior data scientist yang ditugaskan untuk menyelesaikan 7 persoalan yang berkaitan. Oke, kita lanjut aja. Kemudian di ini buat soal pertama, soal eksplorasi awal. Jadi, perusahaan menyerahkan berkas ringkasan penjualan harian dalam satuan juta rupiah dari 7 pada minggu pertama bulan ini. Nilai dasar DI untuk toko KI dihitung menggunakan rumus berikut. Nah, jadi kurang lebih kemarin seperti ini. Sebelumnya ada yang harus diperhatikan yaitu parameter personalisasi. N adalah nilai digit dua angka terakhir dari NIM saya sendiri yaitu 22. A itu nilai puluhan yaitu 2. B nilai satuan 2 juga. Nilai K atau konstanta itu diambil dari A tambah B tambah 1. Jadi sama dengan 5. Kemudian nilai theta juga itu diambil dari rumus A dikali 30 ditambah B dikali 5 sama dengan 70. Ini dalam satuan derajat. Kemudian ada alfa. Alfa itu diambil dari rumus 0,01 dikali B tambah 1. 0,01 ditambah ya dikali B tambah 1. Kemudian kita dari rumus yang membentukkan data toko, kita mencari mulai dari D1 sampai dengan D7. Dari hasil perhitungan didapatkan D1 itu 25, D2 30, D, D3 40, D4 38, dan D5-nya 48, D6 53, D7-nya 51. Sehingga jika dikumpulkan ada 7 data yaitu 25, 30, 40, 38, 48, 53, dan 51. Kemudian kita masuk ke soal poin A, yaitu hitung secara manual tulis tangan mean, median, modus. Kalau ada range dan standar deviasi. Oke, ya di sini menghitung mean seperti biasa yaitu ya total dari jumlah data yang ada dibagi dengan jumlah frekuensinya. Mendapatkan 285 dibagi 7 sama dengan 40,71. Kemudian median nilai tengah. Di awal pertama kita urutkan data yang sudah tersedia, kemudian kita ambil nilai tengahnya dan di sini nilai tengahnya itu sama dengan 40. Kemudian kita cari range-nya. Nilai range sendiri adalah nilai maksimum yang ada pada satu data dikurang dengan nilai minimumnya. Nah, di data ini nilai maksimumnya itu 53 dan nilai minimumnya 25. Jadi jika selisihnya ada 28. Kemudian kita cari standar deviasi namun merupakan rumus populasi. Nah, ini merupakan rumus standar deviasinya. Untuk langkah pertamanya kita mencari standar deviasi tiap toko. Cara mencari standar deviasi yaitu data dari toko tersebut dikurangi dengan rata-rata. Dapatkan kemudian dari deviasi tersebut kita kuadratkan untuk mendapatkan varian. Didapatkan dari perhitungan dengan rumus toko 1 itu 246,80, kemudian toko 2 114,70, toko 3 0,50, toko 4 7,34, toko 5 53,14, toko 6 151,04, dan toko 7 105,88. Kemudian di rumus standar deviasi itu dicari sigmanya. Kita total semuanya mendapatkan 679,40. Kemudian
kita bagi dengan 7 lalu kita akarkan dan mendapatkan hasilnya 9,85. Kemudian untuk nilai poin B kita verifikasikan hasil, verifikasi hasil kita buka. Hmm. Kita verifikasi hasilnya di MATLAB dan ini hasilnya kita menggunakan fungsi min untuk rata-rata, fungsi median untuk nilai median, dan fungsi STD untuk mencari standar deviasi. Jika dilihat ini sudah sesuai dan terverifikasi dengan benar sesuai dengan perhitungan manual. Kemudian kita akan membuat diagram batang perpunculan tokonya. Di sini sudah siap untuk kode MATLAB-nya. Kita menggunakan min, median, dan juga untuk kita menyiapkan figur dan juga bar untuk membuat sebuah ini bar chart. Kita jalankan kodenya. Nah, ini adalah bar chart dari data penjualan PT Bela Negara. Kemudian analisis singkat dari apa yang sudah kita hitung tadi. Nah, untuk analisis singkatnya itu ini singkatnya. Jadi, menurut persebaran data, histogram itu menunjukkan bahwa distribusi penjualan tidak memiliki puncak frekuensi yang dominan di satu titik. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Terjadi karena setiap toko punya angka penjualan yang tersebar antara rentang 25 sampai 53. Distribusi data pun cenderung simetris, dibuktikan dengan jarak nilai rata-rata dengan nilai median yang berdekatan, ya. Dengan rata-rata 40,71 sedangkan mediannya 40. Kemudian beberapa catatan yaitu toko 3, 4, dan 5 mencatat nilai penjualan yang konsisten karena berada di antara batas wajar. Nah, batas wajar sendiri itu ada 30,86 untuk batas bawahnya dan 50,56 untuk batas atasnya. Nah, ada catatan juga, namun beberapa toko juga mencatat nilai performa penjualan yang cukup ekstrim, baik ekstrim yang positif maupun yang negatif. Seperti toko 6 dan toko 7, ini tercatat mempunyai nilai penjualan yang sangat positif karena berada di atas batas wajar. Sedangkan nilai toko 1 dan 2 mempunyai nilai penjualan yang cukup buruk karena berada di bawah batas wajar.